warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kepil, Ibu Fajar Fatimah Winarti SPD MON. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga karyawan SMP Negeri 2 Kepil. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik? Baik. Alhamdulillah, meskipun untuk hari ini kita sangat lelah karena mendampingi anak skripting ini, ya mungkin Bapak Ibu sedikit kembali ke masa anak-anak ya. Kita nanti melakukan senam meskipun siang-siang, tetapi kita melakukan senam, yaitu kita akan senam pinguin ya Bapak Ibu. Nah, untuk hal tersebut saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, yaitu semua guru di SMP Negeri 2 Kepil dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, semua guru di SMP Negeri 2 Kepil dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Yang berikutnya, sebagai awal ini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, itu yang hal ini saya ingin meminta pendapatnya Pak Firdaus. Kalau menurut Pak Firdaus, setuju atau tidak dengan pernyataan tadi? Kalau saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Oke, terima kasih. Yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk pertanyaan ini saya minta pendapatnya Pak Aris. Setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tersebut? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengetahui apakah seharusnya Bapak Ibu itu menjawab setuju atau tidak setuju, nanti akan terjawab di materi yang berikutnya. Next. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua ada teori kontrol. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi atau konsep dalam budaya positif. Next. Yang pertama adalah disiplin positif terlebih dahulu. Next. Ya. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Saya beri waktu sekitar 3 detik untuk berpikir. Ya, silakan Bu Rizky. Kira-kira apa yang terlintas di benak jenengan ketika mendengar kata disiplin? Taat aturan. Taat aturan. Terima kasih. Kemudian Ibu Ida. Tepat waktu, bagus sekali. Ibu Elisa. Oh iya, taat peraturan ya Pak Ibu Elisa. Oh iya, terima kasih, bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya, tadi apa yang terlintas di benak Bapak Ibu itu memang sangat luar biasa sekali. Bahwa memang kata disiplin itu sering dikaitkan yaitu dengan tata tertib, keteraturan, patuh terhadap aturan, dan sebagainya. Next. Nah ini ya, kebanyakan dari kita atau orang-orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah sebenarnya untuk kata disiplin sendiri itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak usah untuk digunakan. Ya, next. Berikutnya menurut Diane Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini kaitannya dengan tadi disiplin yang artinya mungkin sering dikaitkan dengan tata tertib, keteraturan mengikuti peraturan dan sebagainya. Ini bahwa nantinya ketika murid-murid kita itu melaksanakan atau mengikuti suatu aturan, itu berasal dari dalam diri anak tersebut, bukan karena ada faktor-faktor yang lainnya sehingga anak tersebut berbuat disiplin tadi. Ya, next. Ya, ini sesuai dengan materi kita yaitu disiplin positif. Untuk disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak
untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nanti ketika murid-murid kita tersebut melakukan suatu aturan, itu bukan karena adanya sungguhan, ancaman maupun hukuman, tetapi memang itu betul-betul atas kesadaran dia sendiri untuk melakukan tersebut, sehingga untuk motivasinya itu berasal dari dalam atau internal. Next. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang disiplin tadi ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa self disiplin itu memang diusahakan oleh orang yang bersangkutan. Tetapi jika nanti orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu melakukan self disiplin, maka pihak lain itu bisa membantunya untuk mendisiplinkan diri kita. Sebagai contoh misalnya ada anak atau murid yang selalu tidak mematuhi peraturan, kemudian juga sudah diusahakan untuk menumbuhkan motivasi internalnya tapi tidak berhasil juga, maka tadi seperti pengertian disiplin itu adalah alternatif terakhir, yaitu bahwa kita membantunya mendisiplinkan. Next. Kemudian disiplin merupakan kunci keberhasilan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tadi sudah dibahas bahwa motivasi yang terpenting itu adalah motivasi internal, yaitu nanti untuk jangka bertahannya itu yang lebih lama dibandingkan dengan motivasinya dari eksternal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan dengan berdisiplin para siswa kita tersebut itu di dalam berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai yang diakui atau disepakati bahwa itu adalah nilai yang baik. Sebagai contoh, misalnya adalah tertib atau mungkin menjaga kebersihan, kemudian juga tepat waktu. Next. Yang kedua adalah teori kontrol. Ya, mungkin di sini ada beberapa paradigma yang perlu untuk diubah kaitannya dengan teori kontrol. Oke. Beberapa hal yang perlu diubah kaitannya dengan paradigma teori kontrol di sini adalah yang pertama, yaitu adanya beberapa ilusi. Ilusi yaitu bahwa guru atau orang dewasa itu dapat mengontrol anak-anak. Nah, di sini kita sering beranggapan bahwa orang dewasa itu ya bisa mengontrol anak-anak. Padahal seperti yang kita ketahui, anak-anak pun juga memiliki keinginan ataupun memiliki pandangan sendiri. Next, Pak. Nah, untuk lebih memperdalam mengenai
teori kontrol tadi, coba kita lakukan kegiatan cobalah buka. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mengepalkan salah satu tangan dari Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, terus selanjutnya tugas dari rekan yang lain atau yang kita ikatkan lebih adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman kita yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mengepalkan tangan, dibayangkan bahwa di dalam kepalan tangan tersebut itu terdapat sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian ada orang lain yang berusaha untuk membukanya dengan berbagai macam cara. Kemudian next, berikutnya, apakah Bapak Ibu akan membuka atau akan tetap menutup kepalan tangan tersebut? Kira-kira coba Pak Aris, kira-kira kepalan tangannya akan dibuka atau tetap ditutup? Dibuka. Dibuka, terima kasih. Kalau Ibu Rizky? Tutup. Ditutup. Kalau Pak Firdaus? Dibuka. Tetap dibuka. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu memiliki alasan kenapa kepala tangan tadi boleh dibuka atau tetap ditutup. Kemudian dari kegiatan tersebut itu dapat kita ambil pelajaran, yaitu bahwa sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Tadi tidak ada betul, tidak ada salah. Pak Aris misalnya tadi dibuka, ya boleh-boleh saja, karena memang Pak Aris menginginkan bahwa kepalan tangan itu dibuka, tidak apa-apa. Apa yang ada di dalam genggaman tangan tadi itu diketahui oleh orang lain. Sementara tadi Pak Firdaus ingin tetap menutup, ya nggak masalah, karena ada alasan tertentu yang membuat Pak Firdaus menginginkan bahwa tetap kepala tangannya ditutup seperti itu. Next. Nah, ini kaitannya dengan teori kontrol, bahwa yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung, Pak Aris yang ingin membuka kepala tangannya, kemudian Bu Rizky tetap ingin menutup kepala tangannya, kemudian Pak Firdaus juga ingin menutup membuka kepala tangannya. Itu semuanya adalah karena memang menginginkan atau tidak menginginkan, dan kendali atau kontrol ingin membuka atau menutup ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kitalah yang memutuskan sepenuhnya untuk membuka atau tetap menutup tangan kita sesuai dengan motivasi atau pertimbangan masing-masing. Kontrol terhadap keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berasal dari motivasi setiap orang, di mana motivasi tersebut tentu berbeda-beda. Kemudian dalam penerapan kedisiplinan perlu memperhatikan motivasi individu terlebih dahulu. Ini nanti kaitannya juga dengan misalnya ada suatu masalah, kemudian untuk tindakannya itu adalah terlebih dahulu Bapak Ibu mengetahui motivasi mengapa seseorang kok berbuat seperti itu. Next. Yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Ini ya kaitannya dengan masih berkaitan, dilanjutkan atau lanjutannya tadi. Next. Nah, mari sejenak kita berefleksi terlebih dahulu. Mengapa kita melakukan segala sesuatu?
apakah kita melakukan segala sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau karena adanya dorongan dari yang lain. Di sini mungkin terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari atau menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Bahkan kita juga melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau mungkin karena ingin mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, ingin mendapatkan hadiah, atau ingin mendapatkan uang. Nah, semuanya itu adalah motivasi-motivasi yang mungkin pernah kita lakukan di dalam melakukan sesuatu. Next. Ya, ini adalah tentang motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Tadi sudah kita singgung di awal. Untuk motivasinya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau perilaku ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh misalnya murid-murid kita di dalam memakai seragam itu ada yang tertib, ada yang tidak. Yang tertib itu motivasinya juga mungkin berbeda-beda. Ada yang di dalam memakai pakaian dengan lengkap hanya karena tidak ingin berurusan dengan guru BK, atau mungkin menghindari supaya tidak dihukum. Jadi motivasi ini dilakukan atas dasar rasa takut, dan ini motivasinya bersifat eksternal. Berikutnya untuk motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai contoh, misalnya untuk murid-murid kita, misalnya mengacungkan jari atau menjawab pertanyaan dari guru, itu bukan karena memang keinginan dia semata bahwa dia itu sudah menguasai materi, tetapi mungkin ada alasan lainnya yang mendasari, misalnya supaya teman-temannya itu menganggap dia anak yang pandai atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, untuk motivasi yang seperti ini itu juga termasuk dalam motivasi yang bersifat eksternal atau ada dorongan dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini bahwa seseorang yang melakukan suatu hal itu karena memang dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu memang baik, benar, kemudian tidak ada unsur paksaan atau dorongan dari pihak luar. Nah, inilah yang membuat seseorang memiliki disiplin yang positif, dan ini motivasinya bersifat internal, itu memang dorongan dari dalam dirinya sendiri. Next. Materi yang keempat yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu kalau untuk hukuman dan konsekuensi mungkin tidak asing, hanya saja untuk yang restitusi itu ya mungkin belum begitu familiar di telinga kita. Nah, sebenarnya apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mari kita pelajari berikutnya. Next. Ini perbandingannya, mungkin bisa kita lihat di bagian yang paling bawah. Untuk hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi seseorang yang mendapatkan hukuman, dia merasa bahwa dia itu identitasnya gagal. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi, maka pelakunya tersebut itu dianggap sukses, atau di sini identitas sukses disiplin. Sebenarnya apa perbedaannya dari masing-masing? Untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kedua belah pihak, atau misalnya murid kita
itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena memang di dalam pembuatan peraturan tersebut hanya satu arah, yaitu dari guru saja. Oleh karena itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan di dalam penyusunan peraturan. Kemudian bersifat satu arah, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam pembuat peraturan hanya guru saja, siswa kemudian hanya tahu, tiba-tiba tahu apa yang akan terjadi tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian murid akan tersakiti. Nah, tersakiti di sini bisa secara fisik, bisa juga secara mental. Tergantung nanti hukumannya apakah hukuman fisik atau hukuman yang mental. Berikutnya, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu juga pernah mengalami peristiwa tidak mengenakan yang terjadi ketika dulu Bapak Ibu masih sekolah, dan sampai saat ini juga masih teringat betul apa atau hukuman apa yang Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan pada saat itu. Kemudian konsep dirinya buruk. Jadi murid menganggap bahwa dirinya itu gagal, dirinya itu jelek untuk hukuman. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini itu sifatnya adalah sudah terencana karena sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi murid mengetahui bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran yang ada. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, misalnya membuang sampah sembarangan, dia sudah tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan perbuatan tersebut. Berikutnya, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berbeda dengan hukuman tadi yang jangka waktu tidak nyamannya itu lama. Kalau untuk konsekuensinya di sini relatif lebih pendek karena tadi sudah terencana atau sudah disepakati, sehingga antara guru dengan murid itu sudah paham dengan kesepakatan atau bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran. Berikutnya didasarkan pada data yang dapat terukur, misalnya setelah 3 kali terlambat. Nah, untuk konsekuensi di sini kesepakatannya bagaimana? Sebagai contoh, misalnya bagi murid yang 3 kali terlambat masuk sekolah, nanti orang tuanya akan dipanggil ke sekolah untuk diberikan pemberitahuan bahwa putranya melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang ini, seperti itu. Kemudian konsep dirinya adalah baik. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui di dalam restitusi di sini itu adalah bahwa antara murid dengan guru sudah sama-sama tahu tentang peraturan yang berlaku, kemudian juga sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam restitusi di sini para siswa diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dari apa yang dia lakukan. Setelah dilakukan, dia memperbaiki kesalahan tersebut dan permasalahannya itu nanti akan terpecahkan. Dan untuk korban mendapatkan gantinya. Sebagai contoh adalah misalnya ada seorang anak mencoret-coret baju temannya. Nah, untuk si korban itu nanti juga akan mendapatkan ganti ruginya. Ganti ruginya dari siapa? Ya dari pelaku. Kemudian mengenai ganti ruginya itu berupa apa? Itu yang tergantung nanti bersifat pilihannya. Apakah nanti si pelaku akan mengganti dengan baju yang baru atau dengan mencuci atau membersihkan baju dari si korban sampai bersih. Jadi ini bersifat pilihan dan pilihan tersebut itu berasal dari dalam
diri anak itu sendiri. Jadi dia memperbaiki kesalahan itu sendiri. Kemudian murid mendapat penguatan. Penguatan di sini adalah bahwa nanti murid sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, tidak benar, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Nah, di sini konsep dirinya adalah kuat. Ya, next. Ini contoh-contoh tindakan. Kemudian kita akan mencoba untuk menentukan apakah termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Next. Nah, ini ada contoh tindakannya, nanti ditentukan hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke, hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, untuk memvalidasi atau untuk mengetahui apakah jawaban dari Bapak Ibu itu tadi sudah tepat atau belum, mari dilihat pada tayang berikutnya. Next. Nah, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, ketiga konsekuensi, berikutnya hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir hukuman. Ya, betul sekali sahabat Bapak Ibu, tepat semuanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Next. Nah, masih ada Bapak Ibu. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Kita lihat apakah betul? Oke, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Gimana? Kita lihat. Oke. Ya, yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mulai punya gambaran kalau konsekuensi itu seperti apa, hukuman seperti apa. Yuk next. Masih ada lagi ya Bapak Ibu. Ini biar lebih Bapak Ibu lebih paham lagi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi. Apakah betul? Iya, tepat sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ada 2 buku ini. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, kira-kira manakah yang betul? Konsekuensi. Ya, kita lihat. Ya, Ya. konsekuensi. Nah, ini memang sedikit berbeda ya Bapak Ibu dengan yang tadi. Tadi memang juga ada yang mengelilingi lapangan basket, tetapi karena kalau tadi adalah Terlambat sekolah. ya terlambat masuk sekolah. Kalau ini adalah terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Karena PJOK itu olahraga, kemudian di sini juga hukumannya lari itu juga olahraga, maka masih ada kaitan atau ada benang merahnya. Kenapa itu termasuk konsekuensi?
Berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, kita buktikan apakah betul? Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan lagi. Itulah Bapak Ibu mengenai konsekuensi dan juga hukuman. Saya harapkan Bapak Ibu sudah sangat paham, sehingga jika ada murid kita yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan, kemudian sesuai dengan kesepakatan, maka nanti ada konsekuensinya, dan akan lebih bagus jika dengan restitusi di dalam memecahkan permasalahannya. Next. Yang kelima itu adalah keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Oh, belum ya. Untuk keyakinan kelas sendiri itu mungkin hampir mirip dengan peraturan kelas. Karena untuk keyakinan kelas di sini nanti juga hasil kesepakatan antara guru dengan murid. Hanya saja untuk keyakinan kelas itu disampaikan dalam bentuk yang positif dan juga bersifat lebih umum, lebih luas cakupannya, dan juga mungkin disampaikan dalam 1 atau 2 kali saja. Ya, next. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Jadi di sini untuk keyakinan kelas itu dibuat secara kolaboratif antara siswa atau murid dengan guru. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa untuk keyakinan kelas itu bersifat lebih umum, lebih luas cakupannya. Sedangkan untuk peraturan itu lebih rinci, lebih konkret bagaimanakah wujudnya. Sebagai contohnya adalah misalnya untuk peraturan adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, disitu kan sudah sangat konkret sekali, sudah nyata sekali bahwa ada peraturan bahwa setiap siswa itu harus membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan untuk yang keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak, lebih umum, cakupannya lebih luas. Nah, di sini sebagai contoh adalah menjaga kebersihan. Berikutnya berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi sudah saya sampaikan, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi juga sudah saya singgung. Kemudian melibatkan semua anggota kelas melalui curah pendapat. Jadi hasil kesepakatan tersebut itu dibuat melalui kegiatan curah pendapat. Jadi nanti untuk anak-anak itu bersama-sama berkumpul, kemudian diminta untuk mencurahkan pendapatnya tentang bagaimanakah kelas impiannya. Kelas impian kemudian dituliskan, setelah itu bersama-sama dikelompokkan sesuai dengan bidang yang tadi disampaikan. Kemudian dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif. Setelah itu dibuat sebagai keyakinan kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas tersebut ditempel di tempat yang mudah dilihat supaya para siswa menjadi ingat bagaimanakah keyakinan dari kelas tersebut. Dan kegiatan terakhir yaitu disahkan, yaitu ditandatangani oleh seluruh warga kelas untuk penyusunan keyakinan kelasnya. Next. Ini tadi prosedurnya sudah saya sampaikan. Next. Nanti ini masih prosedurnya. Tadi sudah saya sampaikan secara ringkas. Next. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Jadi bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar.
Dan setiap orang melakukan suatu tindakan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Next. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Bagaimanakah penjelasannya? Berikutnya, next. Ini kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, bersifat fisik untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan rasa aman. Kemudian untuk yang kebutuhan kasih sayang dan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Untuk kasih sayang dan rasa aman di sini mungkin kalau di murid-murid kita, yaitu mungkin ada anak yang di dalam kelas itu selalu ramai, kemudian mencari perhatian. Nah, dengan dia ramai itu sebenarnya mencari perhatian kita supaya dia itu diakui keberadaannya di situ. Dan karena mungkin di rumah itu tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya, maka anak tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang tersebut, yaitu dengan cara berbuat tadi misalnya ramai di dalam kelas. Berikutnya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, di sini untuk penguasaan di sini ya mungkin dengan hampir sama juga dengan yang kasih sayang, mungkin dengan dia berbuat sesuatu, yaitu dia ingin bahwa eksistensinya di dalam kelompok tersebut itu diakui. Next. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan di sini ya sebagai contohnya adalah bahwa seorang anak misalnya di dalam kelas itu kok tidur atau mungkin menyandarkan kepalanya mungkin di tembok. Nah, di sini itu ada sebenarnya dia memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu kebutuhan akan kebebasan, karena dia merasa bosan kegiatannya hanya seperti itu terus. Makanya dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Kira-kira kalau misalnya saya tidur, bagaimana reaksi tubuhnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau misalnya anak-anak itu atau murid-murid di dalam kelas itu tidak memperhatikan penjelasan dari guru, nah di sini terkadang adalah ada siswa tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kesenangan. Next. Ini ada studi kasus, nanti bisa Bapak Ibu tentukan apakah kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi oleh anak ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apakah kebutuhan tadi bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kemudian apalagi Bapak Ibu? Kebebasan.
Ya, kebebasan, pengakuan, kasih sayang ya, kasih sayang dan diterima. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya apakah betul. Ya, ya betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, di sini kan mungkin kata punya kan nggak seru jadinya. Nah, berikutnya, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Pengakuan, sepakat? Oke, kita lihat apakah betul jawaban dari Bapak Ibu. Ya, oh ya, sedikit semacam ya Bapak Ibu, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini diperhatikan, berarti kan kebutuhan akan kasih sayang. Next. Nah, berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Kebebasan. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, kira-kira yang mana? Pengakuan. Oke, kita lihat. Pengakuan apakah betul? Oh iya, ternyata adalah penguasaan. Ya, itu ya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh adik adalah itu. Next. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik di dalam kegiatan pembelajaran itu memiliki posisi kontrol. Nah, kira-kira di manakah posisi kita sekarang? Atau apa saja posisi kontrol guru tersebut? Itu ada 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah posisi sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit membayangkan kira-kira posisi Bapak Ibu itu sekarang di mana atau sudah yang mana saja. Ya, mungkin bertanya pada Ibu Fajar, kira-kira Bu Fajar sebagai guru, kira-kira posisi kontrolnya itu sudah di mana saja ya Bapak Ibu? Selama ini saya bisa sebagai teman. Sebagai teman, tidak saja? Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi menurut analisisnya Bu Fajar, beliau sudah menerapkan posisi yang sebagai teman, sangat luar biasa. Oke. Next, kita lihat untuk ciri-ciri dari masing-masing. Nah, ini adalah seseorang yang berada di posisi sebagai seorang penghukum. Nah, biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di sini setiap segala sesuatu itu yang melanggar tata tertib atau peraturan itu harus dihukum. Kemudian di sini guru yang sebagai penghukum, ya ini mungkin alternatif kata-kata yang sering digunakan, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Berikutnya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ciri-ciri guru sebagai penghukum. Next, pembuat merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi di sini berbeda dengan penghukum. Di sini untuk pembuat merasa bersalah di sini itu suaranya adalah dengan suara yang lembut. Ya, dengan harapan mungkin untuk menyadarkan anak tersebut. Biasanya kata-kata yang keluar dari guru dengan posisi pembuat merasa bersalah adalah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, membuat rasa bersalah perlu dilakukan sesekali agar anak menyadari kesalahan mereka. Namun setelahnya tetap kita berikan penguatan agar anak tidak merasa dirinya buruk. Nah, di sini boleh misalnya Bapak Ibu mengucapkan kalimatnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, tetap nanti ada kalimat penguatannya. Jadi sebagai contoh, misalnya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, memang setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan yang ada seharusnya dijadikan sebagai pelajaran dan jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Di sini kan ada penguatannya apa? Oh, ternyata yang berbuat salah itu tidak hanya saya saja, tetapi orang lain juga pernah berbuat salah. Dan penguatannya lagi adalah tidak diulangi lagi. Next. Di sini posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan, atau rayuan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi melalui persuasi tadi ya Bapak Ibu. Jadi dari kata-katanya tersebut itu adalah untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan apa yang diinginkan. Coba kata-kata yang sering digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi meminta apa? Seseorang atau murid untuk melakukan sesuatu dengan itu memohon seperti itu. Berikutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Next. Sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau selalu bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini boleh dikatakan bahwa pemantau itu bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di dalam nanti menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak itu atas berdasarkan data atau catatan. Jadi tidak sembarangan kemudian langsung menuduh bahwa si anak itu telah berbuat salah. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau misalnya adalah peraturannya apa? Jadi mengingatkan tentang peraturan yang berlaku. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Jadi mengidentifikasi kesalahannya.
sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi mengingatkan kembali kepada murid bahwa jika dia berbuat seperti ini, konsekuensinya apa. Next. Nah, berikutnya adalah posisi apa yang paling tepat sebagai guru. Tentu saja adalah posisi yang terakhir ini. Next, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Nah, untuk posisi guru sebagai seorang manajer ini merupakan gabungan dari posisi sebagai teman dan juga posisi sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai seorang manajer, guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi apabila seorang murid itu melakukan suatu kesalahan, maka murid didampingi oleh guru atau berkolaborasi dengan guru, yaitu berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid secara bersama-sama. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru hanya menuntun supaya nanti murid itu tahu apa kesalahannya, kemudian bagaimanakah cara mempertanggungjawabkannya, dan kemudian menemukan solusinya. Sehingga di sini nanti permasalahan yang dialami oleh murid itu terpecahkan. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan sebagai seorang manajer antara lain, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari kata-kata yang diucapkan oleh seorang manajer tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa murid itu adalah menemukan kesalahannya, memperbaiki kesalahannya secara mandiri dengan bantuan guru, kemudian itu motivasinya berasal dari dalam atau internal. Next. Nah, ini adalah tentang tadi motivasi. Ada motivasi eksternal dan juga intrinsik. Eksternal berarti motivasinya dari luar, mungkin kan ada hukuman, ancaman, penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri anak tersebut, karena anak tersebut itu memiliki keyakinan tentang kebajikan universal. Nah, untuk motivasi eksternal itu dengan dikatakan identitas gagal. Sementara untuk yang motivasi intrinsik itu dikatakan memiliki identitas yang sukses. Nah, perilaku yang tadi motivasi eksternal itu adalah perilaku kontrol yang negatif, yaitu sebagai penghukum dan juga membuat merasa bersalah. Sedangkan perilaku kontrol positif yaitu identitas sukses, yaitu di posisi teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, ini adalah beberapa perilaku atau yang dibuat oleh guru di masing-masing posisi tadi. Di posisi penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Hasilnya adalah nanti siswanya akan memberontak, mendendam, dan juga menyalahkan orang lain. Kemudian membuat merasa bersalah. Yang dibuat guru adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian yang hasilnya adalah nanti siswa tersebut akan menyembunyikan, mungkin juga akan menyangkal atau berbohong. Berikutnya, ini perilaku kontrol yang positif sebagai seorang teman. Guru berbuat yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi misalnya ketika seorang murid itu merasa melakukan suatu kesalahan, kemudian kita memberikan alternatif jawabannya. Sebagai contoh misalnya, oh kamu berbuat itu karena
kamu lapar ya? Misalnya. Mungkin karena ada muridnya yang mencuri pisang yang ada di kebun sekolah misalnya seperti itu. Jadi alasan-alasan tersebut itu dibuatkan oleh guru. Karena merasa dibantu, mungkin muridnya hanya tinggal iya seperti itu. Jadi tidak alasannya itu tidak berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Hasilnya adalah ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian perilaku kontrol positif sebagai pemantau yang diperbuat guru adalah menghitung dan mengukur. Tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, yaitu bahwa di sini sebagai seorang pemantau, guru itu bertindak berperilaku berdasarkan data dan juga catatan. Makanya di sini si pemantau tersebut ya menghitung-hitung atau mengukur seberapa banyak kesalahan yang sudah dibuat oleh seorang anak, seorang murid. Hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Jadi murid hanya akan berbuat baik atau berbuat sesuai dengan aturan, yaitu jika diawasi. Yang berikutnya, perilaku kontrol diri. Di sini adalah sebagai seorang manajer yang diperbuat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Mirsani untuk sebagai seorang manajer di sini di dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu adalah hanya bertanya terus. Nanti untuk jawabannya itu atau solusinya itu nanti siswa sendiri yang menemukan. Next. Oh ya, di sini hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Next. Ini untuk mengetahui di manakah posisi dari guru yang berbuat seperti ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira guru ini di posisi sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yuk kita cocokkan jawabannya. Iya, betul sekali. Berikutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Penghukum, oke. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Berikutnya, ayolah, lakukan diri saya ya. Teman. Teman, kita lihat. Oke. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Kira-kira apa ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Manajer. Apa manajer? Manajer. Ya. Antara manajer dan pemantau Oh deh. ya, antara manajer dan pemantau, kira-kira yang mana? Yuk next. Iya, pemantau. Ya. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Oke, betul. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Penghukum. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Sudah mulai punya gambaran nih, di manakah posisi dari masing-masing tadi kontrol guru tadi. Berikutnya, next. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Penghukum. Pemantau. Penghukum atau pemantau ya. Kita lihat yang tepat yang mana. Ya, pemantau. Betul sekali. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat merasa bersalah. Ya. Oke, betul sekali. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Teman. Oke.
Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Hukum. Hukum, kita lihat. Nanti salah lagi. Nah, benar. Hukum ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Teman. Manajer. Manajer, kita lihat. Oke. Ya, next. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru atau seorang pendidik, bahwa di dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, supaya nanti murid-murid kita itu merasa aman, nyaman, kemudian juga dia merasa lega karena permasalahan yang dia alami itu ada pemecahannya atau masalahnya selesai. Dan di sini juga pihak sekolah yaitu kegiatannya adalah berpihak kepada murid. Nah, ini yang terpenting. Next. Ke bawah. Langsung saja, yaitu dalam melaksanakan perannya sebagai posisi control manager, guru menggunakan langkah atau strategi berupa segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti yang tadi sudah di awal, jadi di posisi kontrol tadi, yaitu bahwa di sini itu murid-murid itu diajak yaitu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, kemudian memecahkan masalahnya sendiri, dan diingat adalah dengan tetap bantuan dari guru. Jadi guru yang menuntut untuk siswa tersebut memperbaiki kesalahannya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini guru tidak semata-mata murid berbuat salah kemudian memberikan dia hukuman atau konsekuensi, tetapi di sini guru di dalam memperbaiki kesalahan murid-murid itu adalah dengan mengajak mereka untuk berefleksi, kemudian nanti memvalidasi kesalahan mereka, kemudian nanti adalah dikaitkan dengan keyakinannya. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini, bahwa biasanya kalau ada anak yang mungkin berbuat salah atau mungkin baru saja mendapat masalah, itu kan jiwanya tidak stabil. Oleh karena itu, di sini guru perlu untuk menstabilkan identitas dulu. Ya, sebagai contohnya adalah dengan mengajukan pertanyaan bahwa kita atau tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian sedikit itu menstabilkan seperti itu. Nanti anak berpikir bahwa ternyata yang berbuat salah itu tidak hanya saya saja, tapi juga orang lain juga pernah berbuat salah. Kemudian dikuatkan, yaitu dengan tadi yang seperti sudah saya sampaikan, bahwa meskipun kita pernah berbuat salah, tetapi jangan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi guru di dalam memanggil anak itu tidak serta-merta kemudian langsung menuduh bahwa kamu sudah berbuat seperti ini. Tetapi di dalam memvalidasi tindakan di sini itu adalah bahwa guru itu harus mencari atau mendapatkan informasi dari dua arah.
mungkin informasi yang pertama bisa dari guru lain yang mengatakan misalnya si A ini sudah 5 kali datang terlambat. Nah, di sini kita harus memvalidasi dari sisi muridnya, apakah betul bahwa dia betul-betul 5 kali datang terlambat. Dikatakan bahwa apa betul kamu akhir-akhir ini datang ke sekolah sering terlambat. Nanti kan siswa akan jawab betul atau tidak. Kemudian ditanyakan lagi, kira-kira kamu sudah berapa kali datang ke sekolah terlambat? Nanti kan dijawab lagi oleh murid. Dan kan kita memvalidasi, oh bahwa ternyata betul murid ini memang sering datang terlambat. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di setiap sekolah atau di setiap kelas itu pasti memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Itu sesuatu hal yang tadi diyakini sebenarnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ditanyakan kepada murid tersebut, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jadi mengingatkan kembali kepada anak tentang keyakinan mana yang sudah dilanggar. Misalnya keyakinan yang sudah dilanggar adalah menghargai orang lain. Berarti dia sudah tidak menghargai, berarti itu yang dilanggar. Keyakinan itu yang dia langgar. Kemudian ditanyakan juga, maksudnya ditanyakan pada murid tersebut, menurut kamu tindakan tersebut itu betul atau tidak? Kemudian tanya lagi, yaitu misalnya dengan pertanyaan, menurut kamu menghargai orang lain itu penting atau tidak? Seberapa penting menghargai orang lain itu menurut kamu? Kemudian tanya lagi, misalnya bagaimana atau apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut? Sebagai contoh misalnya si A itu misalnya mengejek temannya. Nah, kemudian ditanya oleh guru tersebut, kira-kira tindakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, nanti kan siswa tersebut akan berpikir apa yang akan dia lakukan untuk mempertanggungjawabkannya. Mungkin dia nanti akan memberikan jawaban dengan meminta maaf. Dan dia berkata meminta maaf itu kan bukan atas disarankan oleh guru, tetapi itu berasal dari dalam dirinya itu. Nah, itulah nilai penguatan yang kita harapkan dari segi institusi ini, bahwa di dalam memecahkan suatu permasalahan itu adalah semuanya motivasinya dari internal, dari diri siswa itu. Guru hanya menuntunnya supaya siswa bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Next. Ke bawah, ke atas. Mungkin tadi menstabilkan identitas, tadi sudah saya jelaskan, yaitu bahwa siswa yang bermasalah biasanya memiliki jiwa yang tidak tenang. Oleh karena itu distabilkan, ditenangkan. Next, memvalidasi tindakan. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, yaitu bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi tadi, apakah betul kamu tadi dalam minggu ini kamu terlambat sekian kali misalnya, kemudian ditanyakan kenapa kamu kok berbuat seperti itu. Nah, di sini adalah di dalam tindakan memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Next, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan juga, dari tindakan tersebut, perbuatan tersebut, apa keyakinan yang sudah dilanggar. Kemudian berikutnya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Next. Demikian untuk diseminasi kali ini. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu sangat perlu, sangat penting diterapkan di setiap sekolah, dengan harapan yaitu supaya anak-anak itu merasa aman, nyaman, dan mendapatkan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan belajar sesuai dengan
yang mereka inginkan. Kemudian semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan juga kita dapat membantu murid-murid kita tersebut mencapai kesuksesan di masa yang akan. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Pak Firdaus, kira-kira betul setuju atau tidak setuju ini? Kalau menurut pendapat saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya pribadi tidak setuju, Pak. Oh iya, tidak setuju. Terima kasih. Kemudian kalau menurut Bu Ruti, nah kira-kira bagaimana nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ya, sudut pandang hukuman itu bermacam-macam. Ketika hukuman itu dalam bentuk positif atau dimaknakan sebagai makna konotasi positif, maka menurut saya tetap. Nah, ya, berarti setuju ya Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk yang pertanyaan kedua, ini tidak saya beri jawaban, nanti jawabannya itu ada di penjelasan berikutnya. Kira-kira tadi jawabannya harusnya setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini yang senang bersih-bersih, itu biasanya Pak Bagus ini. Ya silahkan Pak Bagus, setuju tidak dengan pertanyaan ini? Setuju Pak, selama itu positif saya setuju. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Ari, setuju tidak? Oke, setuju ya. Ya, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya Pak Fauzi, biar fokus ke sini. Setuju? Oke, terima kasih. Oh iya, sip, luar biasa jawabannya. Ya, tepuk tangan buat Pak Fauzi, spesial buat Pak Fauzi. Berikutnya, ini coba Ibu Kepala Sekolah ini. Ya, monggo Bu Fajar untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju, Pak. Oh, sangat setuju. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga buat Bu Fajar. Ya, tadi dari ketiga pertanyaan pemateri tersebut itu nanti jawabannya ada di jawaban dari Bapak Ibu. Memang di dalam masyarakat kita itu kalau kata disiplin itu dihubungkan dengan tadi tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, untuk kata disiplin sendiri itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak disiplin, nah maka harus mendapatkan hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Itu di dalam disiplin positif. Berikutnya adalah tentang pengertian dari disiplin. Ini Bapak Ibu kita juga sering mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan itu adalah dengan berdisiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi rasa disiplin tersebut itu berasal dari dalam diri anak tersebut atau murid tersebut.
seperti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya misalnya kalau kamu rajin belajar, atau misalnya kalau kamu nanti mendapatkan ranking 1, kamu nanti akan saya beri hadiah misalnya handphone seperti itu. Nah di situ anak memang termotivasi untuk belajar, tetapi motivasi tersebut itu bukan atas dasar kesadaran dirinya sendiri, tetapi karena itu tadi ada iming-iming mendapatkan hadiah handphone. Kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau yang ketiga ini itu atas dasar dari diri sendiri atau ini di sini itu bersifat internal. Mereka berbuat seperti itu karena memiliki disiplin yang positif. Mereka menghargai dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini sudah masuk pada yang tadi Bapak Ibu, yang keempat, yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita langsung akan membandingkan apa itu hasil bersama hari ini. Semoga kedepannya bisa membawa suatu kebaikan untuk murid-murid kita pada khususnya, dan kemajuan pembelajaran di sekolah kita pada umumnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu mungkin bisa kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesahan Nurharja dari kelas 7B. Saya senang sekali dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas karena saya dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan dan penyusunan keyakinan kelas yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trida Stiana, kelas 7B. Saya sangat senang bisa menyampaikan harapan saya tentang kelas zaman saya melalui diskusi penyusunan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini, saya dari kelas 7B. Saya senang sekali karena dapat ikut serta dalam penyusunan keyakinan kelas. Saya dapat menyalurkan ide tentang peraturan kelas yang saya inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaneta Divina Pastiawan dari kelas 7B. Saya sangat gembira karena bisa berpartisipasi dalam menyusun keyakinan kelas. Semoga saya dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.